Oke, kita mulai aja ya, seadanya aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat datang di forum belajar bersama mata kuliah pengantar statistika matematik 1. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena dari pertemuan modul 1, modul 2 belum bisa mengadakan pertemuan Zoom dan baru bisa sekarang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Karena saya sudah memberikan video dari modul 1, modul 2, kemudian modul 3. Mungkin kali ini kita akan sedikit membahas soal-soal yang ada di modul 1, modul 2, dan modul 3. Nah, mungkin teman-teman juga sudah mengerjakan ya tentang latihan-latihan ataupun tes formatif yang ada di modul. Nah, perlu saya ingatkan kembali kalau mata kuliah pengantar statistik matematik 1 ini merupakan salah satu mata kuliah pengampu TAP nanti di tugas akhir program nanti. Jadi diharapkan teman-teman di sini lebih mendalami ya tentang materi yang ada di modul PSM ini. Nah, sebenarnya modul pengantar statistik matematik 1 ini tidak jauh berbeda dengan modul pengantar probabilitas. Mungkin teman-teman di sini sebelum mengambil mata kuliah PSM ini sudah mengambil mata kuliah pengantar probabilitas. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya tentang materinya ataupun soal-soalnya, soal-soal ujiannya nanti. Nah, soal-soal ujiannya pun mirip-mirip ya. Biasanya soal PSM ini untuk ujian online maupun offline-nya itu soalnya 4 soal, soalnya berbentuk esai ya, seperti pengantar probabilitas. Model-model soalnya pun tidak jauh berbeda. Yang ditanyakan biasanya tentang peluang, kemudian tentang distribusi probabilitas, kemudian yang terakhir biasanya tentang fungsi pembangkit momen. Nah, itu tidak jauh berbeda seperti itu. Nah, oke, kita langsung aja ke beberapa soal yang akan kita bahas ya. Nah, di sini mungkin yang pertama kita mulai dulu dari modul 1 ya. Nah, modul 1 KB1 itu tentang himpunan. Mungkin di sini kalau materi himpunan itu sudah kita pelajari dari semenjak SMA ya. Nah, di sini ada di Fakultas FST pun mata kuliah yang membahas tentang himpunan ini banyak ya. Dari awal dari pengantar matematika, kemudian kalkulus, nah kemudian ada pengantar probabilitas, kemudian metode statistika 1. Nah, di sini sudah banyak ya yang membahas tentang materi himpunan. Palingan yang ditanyakan eee, irisannya atau gabungannya atau komplement, kemudian selisih atau selisih simetris. Nah, misalkan di sini saya bahas yang soal tes formatif ya, tes formatif modul 1 KB1. Nah, di sini diberikan himpunan bila diketahui yang pertama himpunan semestanya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi himpunan semesta ini himpunan keseluruhan yang merupakan himpunan kesemuanya yang nanti akan membagi ke dalam himpunan-himpunan lain. Nah, di sini kemudian ada lagi yang diketahui adalah himpunan A. Nah, berarti himpunan A ini merupakan himpunan bagian dari himpunan semesta. Nah, himpunan A di sini yang diketahuinya adalah 1, 2, 3, 5, 6, dan 8. Kemudian himpunan B-nya adalah 4, 6, 7, 9, dan 10. Yang pertama yang ditanyakan adalah A komplement. Nah, berarti A komplement di sini eh, yang bukan merupakan himpunan A, tetapi dia masih merupakan himpunan semestanya. Nah, jadi kita cari di sini yang bukan merupakan himpunan A, tetapi masih himpunan semesta. Nah, di sini berarti himpunan komplemennya yaitu 0. Nah, 0 kan tidak ada di A, tetapi ada di S. Kemudian 4, 7, 9, dan 10. Kemudian A irisan B. A irisan B berarti dia merupakan anggota A, juga anggota B. Nah, kita lihat di sini anggota A yaitu 6, kemudian anggota B juga 6. Nah, selain 6 di sini tidak ada lagi anggota yang sama, yang merupakan anggota A maupun anggota B. Kemudian A gabungan B komplement sama dengan 0. Nah, kita cari dulu himpunan anggota A gabungan B-nya. Nah, kita cari dulu A gabungan B-nya, berarti kalau A gabungan B kita gabungkan. Nah, tanpa melihat ada anggota yang sama atau tidak, tapi kita gabungkan semuanya. Nah, di sini A gabungan B-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, di sini kita lihat A gabungan B-nya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah A gabungan B komplement. Nah, berarti kita tinggal cari yang bukan merupakan anggota A gabungan B, tetapi masih merupakan himpunan semesta, yaitu 0. Nah, 0 di sini kan bukan merupakan anggota A gabungan B. Kemudian A selisih B. Nah, A selisih B di sini berarti dia merupakan anggota A, tetapi bukan anggota B. Nah, di sini kita lihat
yang merupakan anggota A, tetapi bukan anggota B, yaitu 1, 2, 3, 5, dan 8. Nah, 6 di sini berarti bukan merupakan A selisih B, karena 6 juga merupakan anggota anggota B. Nah, kemudian A selisih simetris. Nah, ini simbol segitiga di sini merupakan selisih simetris ya. Atau kalau di modul pengantar probabilitas itu simbolnya positif, kemudian di dalam sebuah lingkaran. Nah, ini biasanya selisih simetris ini untuk di modul pengantar probabilitas ini simbolnya seperti ini, tetapi untuk di modul PSM itu simbolnya seperti segitiga ya. Nah, ini sama saja sebenarnya ini adalah A selisih simetris ya. A selisih simetris B merupakan A selisih B gabungan B selisih A. Nah, kita lihat di sini tadi A selisih B-nya merupakan yang merupakan anggota A tetapi bukan merupakan anggota B. Nah, berarti kan 1, 2, 3, 5, dan 8. Kemudian B selisih selisih A, sama B selisih A juga merupakan anggota B tetapi bukan anggota A. Nah, berarti sisanya tadi kecuali 6, 4, 7, 9, 10. Jadi A selisih simetris B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, dan 10. Nah, itu merupakan beberapa soal-soal tentang himpunan. Nah, biasanya di diskusi pun yang sering ditanyakan itu diskusi pertama biasanya tentang soal-soal himpunan. Nah, kemudian masih modul 1 ini tentang teknik menghitung. Nah, di sini teknik menghitung di modul pengantar probabilitas pun sudah dijelaskan ya, biasanya kalau di modul pengantar probabilitas itu dikatakannya sebagai prinsip penjumlahan atau prinsip perkalian. Tapi biasanya yang sering digunakan itu adalah prinsip perkalian. Nah, di sini yang kita akan bahas di sini merupakan tes formatif 2 ya, tes formatif 2 modul 1. Nah, di sini soal yang pertama, banyaknya bilangan bulat antara 100 sampai 1000 dengan tidak ada digit atau angka yang sama. Nah, di sini berarti kita harus mencari berapa cara yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan angka dari 100 sampai 1000 dengan tidak ada digit angka yang sama. Nah, yang pertama, penyelesaiannya angka pertama dapat diisi dengan 9 cara. Nah, yaitu 1 dari 9 angka, berarti 1 sampai 9. Nah, yang kedua dapat diisi dengan 9 cara. 1 dari 0 sampai 9, tetapi angka yang sudah terpilih pertama tidak boleh diulang. Jadi kalau misalkan kita sudah memilih angka 1, berarti yang angka berikutnya itu bisa angka 2, angka 3, atau sampai angka 9, tetapi tidak boleh angka yang satu lagi tidak boleh diulang lagi. Nah, berarti jadi dari 1 sampai 9 angka. Kemudian angka ketiga diisi dengan 8 cara. Nah, di sini 0 boleh dipilih dan ada 2 angka yang sudah dipakai untuk pertama yang kedua. Nah, berarti di sini angka yang pertama dan angka yang kedua itu kan sudah dipilih, jadi tinggal 8 cara. Nah, berarti caranya ada yang pertama dikali yang cara kedua, kemudian dikalikan cara yang ketiga. 9 dikali 9 dikali 8 sama dengan 648 cara. Nah, kemudian soal berikutnya. Gambar di bawah ini menunjukkan jalan yang menghubungkan kota-kota dari A, B, C, dan D. Nah, ini tanda persegi panjang di sini menunjukkan sebuah jembatan. Nah, ini untuk gambarnya ya. Dengan berapa cara seseorang berjalan dari A ke D, kembali ke A lewat jalan yang belum pernah dilewati. Nah, ini sebenarnya soal ini mirip-mirip soal riset operasional ya. Jadi kita eh, berjalan dari A ke D, nah terus kita kembali lagi ke A, tapi kita tidak melewati jalan yang sama. Jalan yang sama yang awal kita pilih. Nah, berarti kita cari dulu nih dari A ke B. Dari A ke B di sini kita lihat ada berapa jalan. A ke B di sini ada 5 jalan. Nah, dari bawah kan ada 2 jalan di sini. Kemudian dari atas ada 2 jalan, kemudian lewat jembatan 1 jalan. Nah, berarti ada 5 jalan dari A ke B. Kemudian dari A ke C, dari A ke C sama. Dari A ke C yaitu ada 3 jalan, kemudian dari B ke D ada 2 jalan, dari C ke C ada 1 jalan, kemudian dari D ke B ada 2 jalan, dari C ke A sama dengan ada 4 jalan. Nah, ini sama caranya seperti cara yang pertama tadi. Kita tinggal kalikan berapa cara dari A ke D tadi. Dari A ke D, kemudian balik lagi dari D ke A. Nah, berarti tinggal kita kalikan aja. 5 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 4. Sama dengan ada 240 cara. Nah, kemudian soal berikutnya. Dari soal nomor 2, dengan berapa cara seseorang berjalan dari A ke D dengan melewati satu jembatan. Nah, berarti dari A ke D itu hanya boleh melewati satu jembatan. Tadi kita lihat di sini jembatannya ada 3, dari A ke B ada 1, kemudian B ke C ada 1 juga, kemudian dari C ke D juga ada 1 jembatan. Nah, berarti kalau misalkan
dari A ke D hanya boleh melewati satu jembatan, kalau misalkan dari A ke B sudah melewati jembatan, berarti dari B ke C tidak boleh melewati jembatan lagi. Jadi kita hanya boleh, melewati satu kali jembatan. Nah, di sini penyelesaiannya misalkan kita melewati jembatan yang pertama, yaitu dari A ke B. Dari A ke B lewat jembatan, berarti dari B ke C dan ke D tidak lewat jembatan lagi. Terdapat 1 kali 2 kali 1 sama dengan 2 cara. Kemudian dari jembatan kedua, misalkan kita menggunakan jembatan yang kedua, dari B ke C. B ke C kita lewat jembatan, berarti A ke B dan C ke D tidak lewat jembatan. Berarti ada 4 kali satu sama dengan 4 cara. Kemudian jembatan yang ketiga, misalkan kita pakai jembatan yang terakhir, yaitu dari C ke D. Dari C ke D kita lewat jembatan, berarti A ke B dan B ke C kita tidak lewat jembatan. Nah, berarti ada 4 kali 2 kali 1 sama dengan 8 cara. Nah, ini kita tinggal jumlahkan. Nah, berarti dari A ke D dengan melewati satu jembatan ada 2 ditambah 4 ditambah 8 sama dengan 14 cara atau jalan seseorang yang bisa melewati jalan tersebut dengan satu kali melewati jembatan. Nah, kemudian soal berikutnya ini soal tentang kombinasi. Nah, sebenarnya kan ada tentang permutasi, kemudian ada kombinasi. Nah, kalau permutasi itu memperhatikan urutan ya, sedangkan kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Nah, biasanya karena kita berhubungan dengan peluang, modul berikutnya kan kita berhubungan dengan peluang. Nah, jadi yang sering dipakai itu adalah tentang kombinasi. Nah, peluang itu kan biasanya pengambilan secara acak dan tidak memperhatikan urutan. Berarti yang kita gunakan di sini adalah rumus kombinasi, rumus yang sering digunakan. Sedangkan untuk permutasi itu jarang digunakan. Nah, di sini soalnya 12 pertanyaan dalam ujian harus dijawab dengan B atau betul dan E sama dengan salah. Seorang mahasiswa akan menjawab secara random dengan 6 jawaban benar dan 6 jawaban salah. Nah, ada berapa cara seperti ini? Berarti kita sama sebenarnya pertanyaannya untuk mencari cara. Nah, di sini berarti kita pakai kombinasi. Nah, ini kan kombinasi itu rumusnya kan N, kemudian R, nah sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurangi R faktorial. Nah, ini rumus kombinasi harus diingat. Nah, ini biasanya ada beberapa soal-soal peluang yang memakai rumus kombinasi ini. Nah, di sini berarti kan N-nya ada 12 dari keseluruhan pertanyaan. Nah, kemudian R-nya di sini adalah sama dengan 6. Jadi tadi 6 jawaban benar dan 6 jawaban salah karena di sini kan dibagi 2, ada benar dan ada salah. Nah, kemudian di sini N-nya sama dengan 12, R-nya sama dengan 6. Nah, kita tinggal memasukkan ke dalam rumusnya. Berarti N 12 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 12 dikurangi 6 faktorial sama dengan 12 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 6 faktorial sama dengan 924 cara. Nah, itu beberapa soal yang kita bahas dari modul 1. Untuk soal-soal lainnya silakan teman-teman kerjakan ya, karena biasanya Tuton ada beberapa di Tuton itu ada beberapa tutor yang memberikan soal-soal yang ada di modul. Nah, jadi teman-teman silakan buat buku latihan. Nah, ini tipsnya ya dari saya, untuk setiap mata kuliah itu silakan dibuat buku latihan untuk mempermudah kita memahami dari setiap modul. Jadi membuat buku latihan, kita kerjakan setiap latihan dan tes formatifnya. Jadi jangan sampai sudah mau mulai Tuton tetapi kita belum belajar sama sekali. Nah, nanti kita pas Tutonnya itu, bingung, materinya belum dipahami, sedangkan sudah diberikan soal-soal diskusi maupun soal-soal tugas. Nah, jadi nanti kita bingung sendiri. Makanya, dari sekarang kita, mulai menyicil belajarnya. Nah, kemudian kita lanjut ke modul 2. Nah, kira-kira sebelum lanjut ke modul 2 ada yang ingin ditanyakan dari modul 1? Atau lanjut? Oke, karena modul 1 mungkin masih mudah ya, jadi kita lanjut aja ke modul 2. Nah, modul 2 di sini kelanjutannya dari modul 1, yaitu tentang probabilitas. Nah, di modul 1 kita belajar tentang himpunan. Nah, himpunan itu kan merupakan dasarnya ya. Dasarnya kita mempelajari ke materi berikutnya, yaitu tentang probabilitas. Karena di sini nanti probabilitas di sini kita akan berhubungan dengan himpunan, berhubungan dengan anggota atau elemen, kemudian berhubungan dengan irisan, gabungan, dan lain sebagainya. Nah, di sini modul 2 KB1 itu soalnya soal tes formatif juga ya. Nah, di sini nomor 1.
grup A, B, dan C berturut-turut mempunyai 57, 49, dan 42 anggota. A dan B mempunyai 13 anggota yang sama, nah berarti kan ini irisannya, A irisan B. Nah, kemudian A dan C mempunyai 4 anggota yang sama, nah ini A irisan C. B dan C mempunyai anggota yang termasuk ke dalam ketiga grup, A, B, dan C. Nah, berarti di sini B dan C merupakan eh, merupakan B irisan C juga. Nah, probabilitas mendapatkan satu orang anggota dari ketiga grup adalah, nah ini kita tulis dulu penyelesaiannya ya. Yang pertama diketahui NA. Nah, tadi kan nah ini misalkan kita pemisalannya di sini A sama dengan 57, B sama dengan 49, dan C sama dengan 42. Nah, kita buat dulu nih pemisalannya. NA berarti jumlah dari A. Jumlah dari A yaitu 57, kemudian jumlah dari B sama dengan 49, dan jumlah dari C sama dengan 42. Nah, kemudian NA irisan B. Nah, ini yang tadi, yang merupakan anggota A dan anggota B. NA irisan B sama dengan 13, kemudian NA irisan C sama dengan 4, nah kemudian NB irisan C sama dengan 4, nah kemudian NA irisan B irisan C sama dengan 1. Nah yang ditanyakan nah, adalah gabungannya, PA gabungan B gabungan C. Nah kita cari dulu nih gabungannya. Nah ini menggunakan rumus, biasanya rumus ini merupakan rumus kejadian yang saling lepas ya. Nah, di sini merupakan kejadian yang saling lepas. Nah, berarti di sini NA gabungan B gabungan C sama dengan NA ditambah NB ditambah NC. Nah, berarti kita jumlahkan. Kemudian dikurangi NA irisan B, dikurangi NA irisan C, dikurangi NB irisan C, dikurangi NA irisan B irisan C. Sama dengan 57 ditambah 49 tambah 42 dikurangi 13, dikurangi 4, dikurangi 4, dikurangi 1 sama dengan 120, 126. Nah, di sini yang kita cari yaitu PA gabungan B gabungan C. Nah, berarti rumusnya NA irisan B irisan C dibagi NA gabungan B gabungan C. Tadi kan NA irisan B irisan C-nya sama dengan 1. Nah, kemudian NA gabungan B gabungan C-nya adalah 100, 126. Nanti peluangnya adalah 1/100, 126. Kemudian soal berikutnya nomor 4. Nah, nomor 4 di sini soalnya adalah 4 sepatu diambil dari 5 pasang sepatu. Nah, yang berbeda, berapa probabilitas paling sedikit ada satu pasang di antaranya, yaitu harga satu pasang yang dapat digunakan. Nah, di sini kita misalkan A adalah tidak ada pasangan sepatu sama sekali yang terambil. Nah, kemudian A komplementnya merupakan 4 kiri semua atau 4 kanan semua sepatu yang terambil. Nah, di sini A komplement merupakan paling sedikit satu pasang yang terambil. Maka peluang A komplementnya yaitu 1 dikurangi PA. Nah, ini merupakan rumus umum ya. Nah, di sini ada di dalam sistem probabilitas atau SSEP. PA komplement itu sama dengan 1 dikurangi PA. Atau untuk mencari PA pun sama. PA sama dengan 1 dikurangi PA komplement. Nah, berarti di sini 1 dikurangi, tadi kan dari keseluruhan 5 pasang yang sepatu yang berbeda, diambil 4. Nah, 4-nya di sini merupakan bisa kiri semua atau nah yang kedua bisa kanan semua. Jadi 4 kiri, 4 kanan, total dari 10. 10 kan tadi 5 pasang. 5 pasang kan berarti satu pasangnya kan ada 2. Nah, berarti kalau 5 pasang ada 10 yang terambil 4. Nah, sama dengan 1 dikurangi. Nah, ini pakai rumus kombinasi lagi. 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 5 dikurangi 4 sama dengan 1 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 5 dikurangi 4 faktorial sama dengan 1 faktorial dibagi 10 faktorial per 4 faktorial dikali 10 dikurangi 4 sama dengan 6 faktorial. Berarti 1 dikurangi, nah ini kita tinggal hitung pakai faktorial ya, ini bisa pakai kalkulator. Dikurangi 5/42 sama dengan 37/42. Nah, ini yang saya katakan tadi, kenapa rumus kombinasi itu merupakan rumus dasar atau yang akan kita pakai di dalam sistem probabilitas. Kemudian modul berikutnya yaitu modul 2 KB2. Nah, di sini tadi kan kita sudah membahas tentang probabilitas ya, probabilitas seperti irisan, gabungan, komplement, dan lain-lain. Nah, di sini kemudian ada lagi tentang probabilitas bersyarat. Jadi kejadian yang pertama itu akan terjadi apabila kejadian yang kedua itu diketahui. Nah, misalkan soal yang pertama itu soal nomor 2 tes formatif ya. Nah, di sini soalnya
Ada 3 kotak ya. Nah, kotak yang pertama itu adalah, berisi 4 bola putih dan, 6 bola bola merah. Kemudian kotak kedua berisi 3 bola putih dan 5 bola merah. Kotak ketiga berisi 2 putih dan 4 merah. Dari kotak diambil 1 bola, dimasukkan ke dalam kotak kedua. Nah, berarti kita mengambil bola pertama dimasukkan ke dalam, kotak kedua. Nah, otomatis karena, bolanya sudah diambil satu, berarti kotak berikutnya bertambah bertambah satu karena dimasukkan ke dalam kotak kedua. Nah, kemudian dari kotak kedua diambil satu bola lagi, dimasukkan ke dalam kotak kedua. Jadi setiap kita mengambil bola dimasukkan ke kotak berikutnya, nah itu kotak berikutnya akan bertambah bertambah satu bola. Nah, kemudian dari sini kan misalkan kita ngambil lagi, dari kotak kedua diambil lagi, berarti di kotak ketiga bertambah satu jumlahnya. Entah yang diambil misalkan yang pertama kita mengambil putih. Nah, berarti yang kedua yang bertambah juga putih. Nah, misalkan yang pertama kita ambil putih, nah berarti yang kedua bertambahnya putih. Nah, yang putih kan tadinya 3, berarti jadi 4. Nah, berarti totalnya dari yang tadinya 8 jadi 9 di kotak kedua. Nah, kemudian misalkan kotak kedua yang diambil merah. Nah, berarti dari kotak kedua diambil merah, berarti ditambah ke sini jadi kotak ketiganya bertambah 1, 4 merah. Kemudian totalnya juga jadi bertambah. Yang tadinya 6 jadi 7. Nah, sebenarnya, pakai logika ya, ini sedikit pakai logika. Nah, di sini yang ditanyakan adalah berapakah probabilitas pengambilan bola ketiga, merah. Jadi kita buat dulu kemungkinan-kemungkinannya. Yang pertama, misalkan pengambilan pertama kita adalah merah, kemudian pengambilan kedua juga merah, berarti pengambilan ketiga juga merah. Nah, di sini berarti probabilitasnya misalkan yang pertama adalah pengambilan satu merah. Nah, yang di sini kan merah jumlahnya adalah 6 merah. Berarti totalnya di sini kotak pertama kan totalnya 10. Kotak pertama totalnya 10. Nah, berarti pengambilan pertama merah sama dengan 6/10. Nah, ini 6/10. Dikalikan pengambilan kedua juga merah. Nah, teman-teman perhatikan di sini, tadi kan yang diambil merah, berarti di kotak kedua yang bertambah juga merah. Berarti yang tadinya 5, merahnya bertambah satu, jadi 6, berarti 6/9. Yang totalnya tadinya jadi 8, berarti sekarang bertambah satu, jadi 9. Nah, sama dengan 6/9. Kemudian pengambilan ketiga juga merah. Nah, tadi kan dari kotak kedua diambil merah, kemudian masuk lagi ke kotak ketiga, berarti yang merah jadi bertambah satu. 4 merah ditambah satu merah dari kotak kedua tadi, jadi bertambah, jadi 5. Nah, 5/7, totalnya berarti bertambah satu juga di kotak ketiga. Nah, seterusnya berikutnya begini, berarti pengambilan satu merah, 2 merah, dan 3 merah, berarti peluangnya adalah 180/630. Kita kalikan saja, 6/10 dikali 6/9 dikali 5/7, sama dengan 180/630. Nah, kemudian pengambilan berikutnya, 1 merah, 2 putih, 3 merah, sama dengan P1 merah, irisan 2 putih, irisan 3 merah. Nah, teman-teman perhatikan, bola mana yang diambil dari kotak pertama. Nah, dari kotak pertama tetap 1 merah, 6/10, nah kemudian dikali. Nah, karena dari kotak pertama diambil 1 merah, nah berarti kotak kedua yang bertambah yang merah, yang putih tetap 3, tetapi keseluruhan totalnya menjadi 9, jadi 3/9. Nah, kemudian dari kotak kedua diambil putih. Nah, berarti yang kotak ketiga yang bertambah adalah putih. Nah, berarti yang putih dari tadinya 2 menjadi 3, jadi 3/7. Nah, cara berikutnya pun sama. Jadi, pengambilan yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah 6/10 dikali 3/9 dikali 4/7, sama dengan 72/630. Nah, untuk kemungkinan yang ketiga sama, yang pertama 1 putih, kemudian 2 merah, yang ketiga 3 merah. Nah, untuk 1 putih berarti kan kita lihat di kotak pertama. Kotak pertama kan 4 putih, berarti 4/10. Nah, berarti kotak kedua yang bertambah adalah putih. Putih jadi 4, tetapi pengambilan keduanya adalah merah. Merah tetap nilainya 5, tetapi ke totalnya menjadi 9, 5/9. Nah, kemudian pengambilan ketiga adalah merah. Nah, berarti yang merah bertambah di kotak ketiga, jadi 5/7. Jadi, untuk kemungkinan ketiga adalah 4/10 dikali 5/9 dikali 5/7, sama dengan 100/630. Nah, ini caranya cukup panjang, karena yang ditanyakan, ada tiga pengambilan, kemudian yang ditanyakan adalah pengambilan ketiga adalah merah. Nah, kemudian pengambilan terakhir atau kemungkinan yang terakhir yaitu 1 putih, 2 putih, 3 merah. Berarti P1 putih
irisan 2 putih, irisan 3 merah. Ini sama caranya seperti yang tadi. Kita lihat bola mana yang diambil dulu, kemudian berikutnya yang dimasukkan bola apa. Nah, kita tinggal tinggal melihatnya saja. Tinggal berarti 4/10 dikali 4/9 dikali 4/7 sama dengan 64/630. Nah, berarti yang kita cari pengambilan ketiga merupakan bola merah adalah kita tinggal jumlahkan 180/630 ditambah pengambilan kedua, kemudian pengambilan ketiga ditambah pengambilan keempat sama dengan totalnya adalah 416/630. Nah, kemudian soal berikutnya masih berhubungan dengan nomor 2. Nah, dari soal 2, bila pengambilan ketiga merah, berapa probabilitas pengambilan satu merah dan pengambilan 2 putih? Nah, tinggal lihat aja tadi, kalau misalkan ini merupakan peluang bersyarat ya. Jadi, yang pertama, bila pengambilan ketiga merah, berarti kan kalau misalkan yang ketiga merah, probabilitas pengambilan pertama merah dan pengambilan kedua putih. Nah, atau kalau kita buat notasinya adalah P1 merah, irisan 2P bersyarat 3 merah. Jadi, pengambilan pertama merah dan kedua putih itu kalau pengambilan ketiganya adalah 3 merah. Nah, merupakan, kita tinggal cari aja P1 merah, irisan 2 putih, irisan 3 merah dibagi P3M sama dengan tadi kan kita sudah menghitung di sini, pengambilan pertama merah, pengambilan kedua putih, pengambilan ketiga merah itu sama dengan 72/630 dibagi pengambilan ketiga merah keseluruhnya tadi nih, 416 dibagi 630 sama dengan 18/100/104. Nah, ini ada ya kunci jawabannya. Kemudian nomor 4, dari soal nomor 2, bila pengambilan ketiga merah, berapa probabilitas pengambilan satu merah? Nah, berarti ini, kalau pengambilan ketiga merah, kita lihat pengambilan yang pertamanya juga merah. Kita balik lagi aja ke sini, ke soal nomor nomor 2 ya. Nah, kita lihat pengambilan ketiga merah, kalau pengambilan pertamanya juga merah, berarti itu kemungkinan pertama dan kemungkinan kemungkinan kedua. Tinggal kita jumlahkan ini. 180/630 ditambah 72/630 dibagi total keseluruhan pengambilan ketiga merah, itu 416 dibagi 630 sama dengan 63/104. Nah, itu merupakan beberapa soal tentang, probabilitas dan probabilitas bersyarat. Sebenarnya soal-soal probabilitas bersyarat juga, bervariasi ya. Jadi teman-teman silakan baca lagi modulnya, kemudian, contoh-contoh soalnya dipelajari lagi, karena setiap soal itu biasanya berbeda variasi dan berbeda cara pengerjaannya. Nah, kemudian kita lanjut ke modul 3. Nah, modul 3 di sini membahas tentang variabel random dan distribusi. Nah, di sini variabel random juga sudah pernah teman-teman pelajari mungkin di pengantar probabilitas ya, atau metode statistika 1 juga ada. Nah, di sini sama mengerjakan soal tes formatif. Nah, di sini yang pertama kita mendefinisikan dari, soal yang diberikan. Misalkan di sini kita notasikan setiap apa yang diketahuinya. Yang pertama, dari 10 telur ayam yang diteteskan, X adalah banyaknya telur yang menetas. Nah, berarti kita harus menotasikan nilai X-nya. Berarti X-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10. Nah, di sini kan X adalah banyak telur yang menetas. Nah, berarti kemungkinan X-nya adalah tidak menetas, ada 1 yang menetas, ada 2, kemudian sampai 10. Kemudian soal yang kedua, dalam pengambilan sampel random sebanyak 100 orang dari desa A yang berpenduduk 1.000 orang, Y adalah banyak wanita yang terambil dalam sampel. Nah, kita lihat di sini sampelnya adalah 100. Jangan sampai terkecoh ada angka 1.000. Nah, di sini kan yang menjadi definisinya adalah banyaknya wanita yang terambil dari sampel. Sampelnya berapa tadi? Sampelnya adalah 100 dari 1.000 orang. Nah, berarti yang menjadi notasi kita adalah Y sama dengan 0, 1, sampai 100. Nah, kemudian soal yang ketiga, tes dari T1, T2, sampai T5 masing-masing bernilai 10. Nah, tanpa nilai pecahan. Suatu kelas terdiri dari 22 orang. Nah, YI sama dengan total nilai untuk siswa ke I, yaitu berarti kita cari notasi untuk YI. Berarti YI-nya adalah 1, 2, sampai 10 yang merupakan nilainya ya, untuk nilai tesnya. Kemudian dengan I-nya adalah total siswanya. Total siswanya tadi terdiri dari 22 orang. Berarti dengan I sama dengan 1, 2, sampai 22. Kemudian contoh, soal berikutnya itu nomor 7. Nah, di sini ada gambar mencari anak hilang sepanjang garis garis AB. Nah, X adalah jarak ditemukannya
anak dari titik A atau satuan kilometer. Nah, di sini karena di sini bentuknya segitiga, berarti kita tinggal mencari sisi miringnya. Sisi miringnya berarti kita pakai rumus Pitagoras. Nah, AB kuadrat sama dengan akar AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan akar 25, sama dengan 5. Jadi, notasi X-nya adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Kemudian soal berikutnya. Ini sebenarnya untuk KB1 ini kita masih mendefinisikan ya atau menotasikan. Nah, sebuah dadu dilempar sebanyak 2 kali. X adalah selisih kedua lemparan. Distribusi probabilitas dari X adalah, nah berarti kita cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya kita lihat di sini karena kita melempar sebanyak 2 kali, berarti ada dadu pertama dan dadu kedua. Nah, dadu itu kan mata dadunya ada 6. Nah, berarti kita buat dulu ruang sampelnya. Ini misalkan dadu pertama keluarnya muncul 1, kemudian dadu kedua juga muncul 1. Nah, ini untuk ruang sampelnya. Nah, di sini merupakan 11, 12, sampai 66 di sini merupakan anggota atau elemennya dari ruang sampel tersebut. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang menjadi notasinya atau mendefinisikannya adalah selisih kedua lemparan. Nah, berarti kita cari selisihnya. Untuk yang bernilai 0, berarti selisih kita bisa kurangi ya. Nah, misalkan untuk yang bernilai 0, X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti 1 dikurangi 1 sama dengan 0, kemudian 2 dikurangi 2 sama dengan 0 juga, 3 dikurangi 3 sama dengan 0 juga. Nah, kita lihat di sini untuk yang berdistribusi X sama dengan 0 itu jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, berarti yang merupakan selisih dengan nilai X sama dengan 0 ada 6, yaitu 6/36. Berarti probabilitasnya adalah 6/36. Nah, berarti kan Nx sama dengan 0 dibagi Ns. Nah, tadi di sini ruang sampelnya itu jumlahnya ada 36. Ini ruang sampel keseluruhannya. Ns untuk pelemparan 2 mata dadu itu ada 36. Nah, berarti untuk Nx sama dengan 0, tadi kan jumlahnya ada 6, 6 dibagi Ns. Ini untuk peluangnya, berarti 6/36 sama dengan 1/6. Nah, kemudian untuk yang dengan nilai selisih X sama dengan 1. Nah, ini juga sama selisihnya 1 ke 2 kan selisihnya 1 juga. Kemudian 2 ke 1 juga selisihnya 1. Jadi kita sesuaikan di sini dengan definisinya atau notasinya apa. Kalau misalkan di sini notasinya misalkan X adalah jumlah mata dadu sama dengan 4. Nah, berarti kita lihat jumlah mata dadu sama dengan 4 ada bisa 1 ditambah 3, bisa 2 ditambah 2, kemudian bisa 3 ditambah 1. Nah, berarti nilai peluangnya 3/36. Jadi kita lihat definisinya atau notasinya di sini apa. Nah, berarti untuk nilai selisih X sama dengan 1 ada 10. Nah, kita lihat di sini Nx sama dengan 1 dibagi Ns sama dengan 10/36. Kemudian untuk X sama dengan 2, dengan nilai selisih sama dengan 2, ada 8. Nah, kita lihat di sini 8/36, tinggal dicari peluangnya. Kemudian untuk X sama dengan 3, selisih dengan 3. Nah, ini kan 1 ke 4 selisihnya 3. Nah, ini jumlahnya ada 6, 6 dibagi Ns, Ns-nya 36. Kemudian untuk X sama dengan 4, dengan nilai selisih 4. Nah, dengan nilai selisih 4 ini jumlahnya ada 4, 4/36. Ini adalah peluangnya. Kemudian untuk X sama dengan 5, dengan nilai selisih 5. Nah, ini kan berarti 1/6, 6 ke 1 itu selisihnya 5. Nah, di sini ada 2. Jadi peluangnya adalah 2/36. Berarti distribusi probabilitasnya kita buat tabel seperti ini. Nah, di sini untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan 4. Harusnya satu lagi ya 5. Nah, ini 5. Nilai Px-nya atau nilai peluangnya kita tinggal masukkan dari hasil tadi. 6/36 untuk X sama dengan 0, 10/36 untuk X sama dengan 1, 8/36 untuk X sama dengan 2, 6/36 untuk X sama dengan 3, 4/36 untuk X sama dengan 4, kemudian 2/36 untuk X sama dengan 5. Jadi kita tinggal sesuaikan dengan definisinya atau notasinya apa. Kemudian ini yang terakhir yaitu tentang fungsi densitas atau fungsi fungsi densitas ya. Biasanya di sini yang sering ditanyakan itu tentang fungsi fungsi densitas. Nah, fungsi densitas ini biasanya tentang distribusi yang kontinu. Nah, untuk distribusi diskrit itu tinggal kita cari sigmanya atau jumlahnya ya. Nah, misalkan di sini saya bahas tentang nomor 6. Nah, kenapa saya bahas di sini tentang yang fungsi kontinu? Karena biasanya soal-soal yang diberikan itu tentang fungsi kontinu. Nah, untuk fungsi kontinu kita cari dengan cara integral. Nah, di sini kita lihat aja syaratnya. Syaratnya itu nilai integralnya harus sama dengan 1. Nah, ini di pengantar probabilitas
juga sering keluar ya soal seperti ini. Nah, biasanya ini soal ujian ada nih soal seperti ini. Kita mencari nilai C atau mencari nilai K. Nah, di sini berapakah C supaya fx sama dengan cx kuadrat dengan batasnya itu 0 kurang dari x kurang dari 1 merupakan fungsi densitas. Jadi yang kita cari di sini nilai C-nya. Nah, karena di sini merupakan fungsi kontinu, kalau fungsi kontinu kan berarti dia punya interval. Nah, intervalnya di sini adalah 0 sampai 1. Nah, berarti kita lihat di sini syarat fungsi densitas adalah nilai integralnya, integral min tabar hingga sampai tabar hingga, atau batas bawah sampai batas atas, fx dx-nya itu sama dengan 1. Nah, kita tinggal cari integral 0 sampai 1, tadi kan batasnya 0 sampai 1. Integral 0 sampai 1, cx kuadrat dx sama dengan 1. Nah, ini kan fungsinya, fungsi fx-nya. Fungsi fx-nya cx kuadrat dx sama dengan 1. Nah, kita tinggal integralkan. C, x kuadrat kita integralkan, x pangkat 3/3, batasnya 0 sampai 1 sama dengan 1. Nah, berarti C kita tinggal masukkan nilai X-nya 1/3 dikurangi 0. Berarti C dikali 1/3, C/3 sama dengan 1. C sama dengan 1 dibagi 1/3 sama dengan 3. Jadi nilai C-nya adalah 3. Berarti Fx sama dengan 3x kuadrat. Ini untuk cara mencari C. Kemudian nomor 7-nya. Fx sama dengan 2x dengan intervalnya /0 sampai 1. 0 kurang dari x kurang dari 1. Hitunglah PA gabungan B bila A-nya itu x di mana 1/2 kurang dari x kurang dari 3/4. Jadi batasnya itu 1/2 sampai 3/4. Kemudian yang B-nya adalah x di mana min 1/2 kurang dari x kurang dari 1/2. Jadi batasnya min 1/2 sampai 2. Nah, ini kan yang ditanyakan adalah PA gabungan B. Nah, karena di sini adalah fungsi kontinu, kita cari dulu nilai integralnya. Yang pertama, untuk peluang A. Peluang A adalah PA sama dengan integral 1/2 sampai 3/4. Nah, kita tinggal cari dari sini. Batasnya lihat dulu, 2x dikali dx sama dengan, kita tinggal integralkan x kuadrat dari batasnya 1/2 sampai 3/4. Nah, berarti 3/4 kuadrat dikurangi 1/2 kuadrat sama dengan 5/16. Nah, kemudian PB-nya dari min 1/2 sampai 1/2. Min 1/2 sampai 1/2, 2x dx. Nah, berarti di sini x kuadrat min 1/2 sampai 1/2 sama dengan 1/2 kuadrat dikurangi min 1/2 kuadrat sama dengan 0. Nah, kemudian di sini PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Berarti tadi PA-nya adalah 5/16 ditambah 0 sama dengan 5/16. Kemudian soal berikutnya adalah tentang mencari fungsi distribusi ya. Carilah fungsi distribusi variabel random tersebut dalam soal nomor 7. Nah, tadi kan di sini soal nomor 7. Nah, soal nomor 7 di sini untuk mencari fungsi distribusi, kita tinggal buat fx-nya ya, buat fx-nya di sini. Yang pertama itu sudah pasti biasanya 0. 0 itu x untuk kurang dari 0. Kemudian x kuadrat. Kita lihat nilai integralnya di sini. Nilai integralnya adalah x kuadrat. Nah, berarti ini x kuadrat untuk batas tadi. Nah, untuk batas 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1. Nah, ini kan fx-nya kan 2x, 0 kurang dari x kurang dari 1. Nah, berarti untuk fungsi distribusi kumulatifnya adalah nilai integralnya. Nilai integralnya dari 2x. 2x kan nilai integralnya adalah x kuadrat. Untuk batas 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 1. Kemudian 1 untuk x lebih besar dari sama dengan 1. Nah, ini merupakan fungsi distribusi kumulatifnya. Nah, kemudian yang terakhir, nomor 9. Nah, ini biasanya kita disuruh mencari P-nya ya, P dari batas berapa sampai berapa. Tapi di sini diketahui fungsi distribusinya atau fungsi distribusi kumulatifnya. Nah, di sini kan fungsi distribusi dari variabel random x adalah yang pertama fx sama dengan 0 untuk x kurang dari 0, kemudian fx sama dengan x ditambah 1/2 untuk 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 1. Kemudian fx sama dengan 1 untuk 1 kurang dari sama dengan x. Nah, yang disuruh dicari adalah P-2 kurang dari X kurang dari sama dengan 3/4. Nah, ini berarti kita tinggal lihat, ini kira-kira nilai min 2 dan 3/4 itu ada di antara yang mana? Ada yang di antara 0, X plus 1/2 kah, atau 1. Nah, berarti yang pertama kita cari F 3/4-nya dulu. Kita cari yang terbesarnya dulu, F 3/4. Nah, berarti ada di antara 0 sampai 1. Nah, 3/4 kan ada di antara 0 sampai 1. Nah, berarti nilai fx-nya adalah X plus 1/2. Kita tinggal memasukkan nilai X-nya dengan 3/4. Berarti 3/4 ditambah 1/2 dikurangi F min 2.
Nah, F-2 ini kan tidak terdefinisi ya. Ini tidak ada nilai yang min, berarti nilainya 0. Nah, kita tinggal menjumlahkan yang ini. 3/4 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan 7/8. Itu beberapa soal yang ada di tes formatif yang mungkin nanti akan keluar di soal diskusi, tuton, tugas, maupun soal UAS nanti. Nah, biasanya soal-soal himpunan dan probabilitas dan distribusi random ini biasanya selalu keluar di soal-soal pertama. Biasanya di soal-soal ujian pun suka ada. Nah, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan apabila ada yang ditanyakan sebelum saya tutup. Mungkin modul 1 sampai 3 masih mudah ya, karena sudah pernah dipelajari juga. Karena tidak ada yang ditanyakan, atau mungkin nanti ada yang ditanyakannya lewat grup, boleh. Jadi, saya mohon ya untuk teman-teman di sini, sekiranya untuk aktif di grup juga, jadi kita bisa berdiskusi ya. Kita bisa berdiskusi bersama, kalau misalkan di modul ada yang kurang jelas atau kurang dipahami, jadi kita bisa bahas bersama lagi. Nah, di sini teman-teman perlu memperhatikan juga untuk modul itu biasanya kunci jawaban ataupun contoh-contoh soal biasanya banyak, perhitungan yang keliru. Jadi silakan teman-teman pelajari lagi. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, saya kira saya tutup saja ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya tutup, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.